satu B ya. Oh, siapa? Oh, siap apa nih? Itu nih. Siap mau selesai nih. Bentar lagi. Oke ya, jadi ini ada sanksi kepada pihak tiga ya, hati-hati, waspadalah. Jadi jangan sampai kita memberikan keterangan yang tidak benar sama orang pajak, jangan sampai juga menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan gitu ya, itu akan nanti berakibat sanksi pidana ya gitu ya. Lanjut ya, dikit lagi ya. Nah, kemudian sanksi yang menimpa wajib pajak, menimpa pegawai pajak ini ya. Sanksi yang menimpa, bukan menimpa, yang menjerat pegawai pajak tadi yang saya sampaikan ya. Intinya itu kalau pegawai pajak di sini ada sanksi-sanksi yang memang sanksinya ini sebenarnya bukan di Undang-Undang KUP ya, tapi di undang-undang di luar KUP. Seperti misalnya yang pasal 36 ayat 1 ini, apabila lalai dalam menghitung pajak gitu ya, maka dia dikenakan sanksi. Di sini hanya dikatakan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada di sini disebutkan waspadalah ya, waspada. Tidak ada di sini disebutkan sanksi kepada rumusan sanksinya, tapi hanya menegaskan gitu ya bahwa dia dikenakan sanksinya apa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus dicari lagi gitu ya sanksi di luar KUP gitu ya. Misalnya tadi lalai atau sengaja menghitung pajak ya, di sini akan dilihat nanti unsur-unsurnya. Kalau itu nanti ada unsur penerimaan gratifikasi ya, ada unsur penerimaan suap, dia masuk ke undang tindak pidana korupsi ya. Kalau dia nanti terkait misalnya hanya karena kelalaian gitu ya, hanya karena kurang cermat, ceroboh ya, human error, ya mungkin dia hanya kena hukuman administrasi kepegawaian gitu ya, misalnya dikasih pengurangan gaji gitu ya, atau dikasih penurunan pangkat, sanksi administrasi kepegawaian gitu ya. Nah, itu yang bisa menjerat pegawai pajak di sini ya, sanksi bagi pegawai pajak ya. Ini dia. Nah, kemudian bagi pegawai pajak juga kita lihat di sini ada tadi sanksi internal ya dari Kementerian Keuangan apabila dia diketahui menyalahgunakan wewenang di pasal 36 ayat 2 ya. Jadi diperiksa dulu nanti ya oleh internal Kementerian Keuangan, oleh Ijen maupun oleh Kitsda ya, Direktorat Kitsda Kepatuhan Internal dan Transportasi Sumber Daya ya, Kitsda di Kementerian Keuangan, dinonjobkan juga bisa ya. Pak Upai Sukaryono. Wah. Ini dari Pemalang mana nih? Gak nanya-nanya ini. Terus terakhir berikutnya ya, untuk pasal 36 ini ya, juga untuk orang pajak juga kita lihat di sini apabila dia menerima gitu ya, menerima sesuatu, dia kena hukuman Pak Awan ya, Mas Jawan, menerima gratifikasi ya atau pemberian, dia masuk ke undang-undang tipikor gitu ya, ada gitu. Tapi di sini ada perlindungan hukum di sini ya. Di sini kita lihat ya, di sini ada perlindungan hukum ya yang diberikan kepada petugas pajak ya, pegawai pajak, yaitu apabila dia sudah melaksanakan tugasnya dengan itikat baik ya, sesuai dengan peraturan perpajakan ya, sesuai dengan undang-undang perpajakan, dia sudah melakukan itikat baik, maka dia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana gitu ya. Nah, ini sih sebenarnya sebuah asas gitu ya yang berlaku ya di dalam sebuah penerapan hukum ya. Siapapun yang beritikat baik dia tidak bisa dipidana. Itu juga ada kan di KUHP ya, yang namanya alasan pembenar ya, alasan pembenar ya kan. Pasal berapa tuh saya lupa. Pasal 85 ya KUHP ya. Nanti dicek lagi ya, saya lupa tuh. Alasan pembenar ya. Jadi kalau suatu tindak pidana ya dilakukan karena perintah jabatan, maka dia juga hapus tindak pidananya itu kan di pasal 85 ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi ya undang-undang di pasal di KUHP, istilahnya adalah alasan pembenar, dan ini juga ada ya di undang-undang KUP di pasal 36A ayat 5 ini, bahwa pegawai pajak yang sudah melaksanakan tugasnya dengan itikat baik ya tidak bisa dituntut secara perdata maupun secara pidana. Baik, saya kira itu
Nah, terakhir ini ya, ada yang namanya pemeriksaan bukti permulaan. Ini penting sekali ya, pemeriksaan bukti permulaan. Jadi ini istilah yang membedakan hukum ya, pajak ya, hukum pidana pajak dengan hukum yang lain di bukti permulaan ini ya, bukper istilahnya ya, disebut dengan bukter. Jadi ini merupakan tindakan lead ya, penyelidikan. Asar ya, bentar lagi ya, tanggung ya. Mungkin sebentar, ini aja dikit lagi dulu ya. Apa namanya, bukper ini jadi tujuannya adalah untuk penyelidikan lead ya, untuk melakukan penyelidikan untuk full bucket ya, pengumpulan bahan dan keterangan agar di sini ya, agar jelas nanti ya adanya tersangka ataupun adanya tindak pidana ya. Pak, hadirnya konsultan pajak itu apa peruntukannya, membantu dinas pajak atau perusahaan? Dua-duanya ya. Nah, kalau untuk mengakali pajak itu nanti kena pasal yang tadi ya, kena pasal berapa tadi, 41C ya. Nah, kena pasal yang 41C ini ya. Nah, ya kan, atau kena pasal 43 tadi ya, turut serta ya. Nah, itu hati-hati. Fungsi yang sebenarnya itu yang dua itu ya, yaitu untuk membantu dinas pajak ya, artinya kan dengan adanya konsultan pajak ini kan orang-orang yang sudah terdidik di bidang pajak ya, sudah lulus dari, misalnya lulusan dari sarjana perpajakan gitu ya, atau lulusan dari akuntan gitu ya, atau lulusan dari brevet ya, udah jago ya di bidang pajak ya, tentunya ya membantu ya, gitu juga untuk perusahaan. Tapi ternyata memang banyak juga yang akhirnya mengakali pajak. Saya kira itu ya. Anda asal dikit lagi nih. Nah, kemudian ini ya, yang ingin saya tegaskan tadi mengenai bukper tadi ya, bukper ini adalah upaya penyelidikan, upaya administrasi ya di bidang pidana, tapi dia masih dalam ranah administrasi. Jadi dalam rangka penyelidikan, belum ada penetapan tersangka di sini ya, belum ada penetapan, dan disebut dengan bukti permulaan, bukper ya. Jadi semacam kegiatan full bucket ya, pengumpulan bahan keterangan ya. Nah, juga di sini tadi ada berlaku asas ultimum remedium ya di dalam proses bukper ini. Kalau di dalam proses bukper tadi dia mau gitu kan membayar denda ya kan, nah, maka dia tidak dilanjutkan pidananya khusus untuk pasal 38. Nah, kemudian kewenangan penyidik gitu ya. Jadi yang menjadi penyidik di sini adalah penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak, tapi memang dia kemudian nanti diawasi ya, dikoordinasikan ya dengan yang namanya Korwas dari kepolisian, dari Polri ya. Nah, itu dia ya. Konsultan pajak ya, karena memang ujung-ujungnya duit itu ya, konsultan pajak. Nanti kita lihat nanti ya, ada itu kasusnya Asian Agri itu ya, dia pakai konsultan pajak yang luar biasa ya, sehingga bisa mensiasati ya pengurangan pajak gitu ya, sampai angka 2,6 triliun ya, bayangan ya, PT Asian Agri Group itu ya, nanti cari aja itu ya, karena kehebatan dari konsultan pajaknya, misalnya dengan cara ya biaya-biaya dinaikkan gitu ya, kemudian keuntungannya diumpetin ya, dipindahin ke pihak lain ya, di luar negeri ya, sehingga nah itu memang ya konsultan-konsultan yang udah jago gitu ya, dan kadang-kadang susah terdeteksinya gitu ya. Kalau di kasus Asian Agri itu kan itu memang karena ada orang dalam yang sakit hati ya, akhirnya dia bocorin ya, dia sakit hati karena dia dikejar-kejar sama perusahaan ya, dituduh ngambil duit, akhirnya daripada gue doang yang ditangkap, udahlah sekalian dia buka-bukaan, akhirnya kebongkar itu kan. Wah, ada pemalsuan pembukuan ya kan, ada penurunan harga ya kan, ada penggelembungan biaya ya kan, sehingga negara rugi 2,6 triliun dalam kurun waktu 5 tahun ya. Bayangkan itu baru satu perusahaan, tapi itu perusahaan paling besar gitu ya. Ya mungkin juga itu banyak terjadi ya, kalau nggak ada yang bocorin dari orang dalam ya susah juga, orang pajak juga mana tahu gitu kan, orang jual beli ya kan, bikin invoice sendiri ya, mana tahu gitu kan, nanti bayarnya lewat ini, bayarnya lewat situ ya kan, nggak ketahuan gitu ya. Nah, saya kira itu ya, Nah, terakhir ini ya, mengenai tadi ya PPNS penyidiknya dari pajak, tapi memang nanti menggunakan perbantuan ataupun koordinator Korwas dari Polri gitu ya. Nah, di sini sedikit ya, ada yang mau gabung nih, ntar aja ya. Sedikit ini masalah
kewenangan ya, kewenangan penyidik pajak ini. Kewenangannya A, B, C, D, E, F sampai dengan K di pasal 44 ayat 2 ya, mulai dari mencari alat bukti ya kan, meneliti ya, mengumpulkan ya kan, meminta keterangan, memeriksa buku, menggeledah. Nah, di sini ada menggeledah ya. Jadi ada kewenangan paksa di sini menggeledah ya. Kemudian juga di sini ada kewenangan memaksa yang namanya memotret gitu ya. Nah, jadi memotret ya. Jadi motret ini kewenangan penyidik memang ya. Kewenangan penyidik. Kemudian juga ada kewenangan yang namanya melakukan penggeledahan udah ya, motret ya, menyita ya. Ada juga menyita ya, dan juga menahan gitu ya. Nah, tapi khusus untuk menyita dan menahan ini ya, dapat saya sampaikan, ini memang tidak ada di KUHP ya. Tapi makanya ini nanti menggunakan ya, dalam tanda kutip bantuan gitu ya, menggunakan bantuan dari aparat Polri ya, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya, Disreskrimsus yang ada di Polda. Jadi kalau mau nahan pegawai pajak penyidik dari pajak, dia minta bantuan dari Disreskrimsus Polda ya, untuk melakukan penahanan, menempatkan orang di rumah tahanan negara. Begitu juga mau nyita gitu ya, minta bantuan dari Polri ya, dengan izin dari pengadilan negeri ya. Nah, ini yang harus dicatat ya di dalam hukum acara pidana perpajakan. Saya kira itu ya, cukup lah ya, cukup. Nah, sebagai kuliah terakhir kita ya, karena ini udah asar, harusnya kita malam nih ya, ini digeser jadi siang ya, alhamdulillah ya, kalau malam pada tarawih ya. Jadi ini ya, nanti filenya udah saya share ya, nanti saya masukin ke YouTube ya, biar bisa dibaca lagi. Dan jangan lupa itu ya, UTS ya, jangan lupa yang mau UTS ya. Oke, baik, saya kira itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah kita bertemu di pertemuan yang terakhir ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf gitu ya, selama ada di dalam pertemuan kita yang dua kali live ya, dua kali offline ya, dua kali offline dan sisanya online ya. Mungkin ada yang salah-salah ya, ada yang kurang pas gitu ya, atau mungkin bahan yang saya sampaikan juga ya kadang-kadang